Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ada 4 hal ibadah berkualitas surga dan sangat dirindukan oleh surga. Semua itu terdapat pada bulan suci Ramadan yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama adalah taliyal Quran, membaca Al-Quran. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang benar dan yang batil. Jadi fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk itu dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itulah maka salah satu kurikulum pada bulan suci Ramadan salah satunya adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan Al-Baihaqi, "Idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an." Apabila seorang ingin berdialog dengan Tuhannya, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu balasan, dan satu balasan itu diganjar 10 kali lipat. Bahkan Bukhari dan Muslim menyampaikan sabda Rasulullah, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang fasih, pandai membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. "Walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun yuta'ti'u fihi lahu ajrani." Dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 balasan. Balasan karena kesulitan melafadzkan dan balasan kesungguhan untuk mengenali ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan berbahasa Arab. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kepada yang lainnya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahkan Al-Quran akan datang untuk menjadi syafaat di akhirat nanti, yang tentunya tidak hanya sekedar membaca, menghafal, tapi Al-Quran ketika diamalkan menjadi gaya hidup kita sebagai Muslim, maka amalan-amalan kita itulah yang akan datang untuk memberi
pertolongan di hari kiamat. Jadi bukan mushafnya, namun ketika ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran itu sudah kita amalkan di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah hifdzil lisan, menjaga lisan. Ada beberapa penyakit lisan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, belum dikatakan beriman, at-ta'an, al-la'an, wal fahish wal badi. At-ta'an, orang yang senantiasa bicara menyakiti hati orang lain. Yang kedua, yang al-la'an, yang suka mengutuk, yang begitu gampang bersumpah karena tidak suka kepada seseorang. Wal fahisha, perkataan keji, al-badi, yang menjijikkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 12 memberikan peringatan kepada kita agar supaya orang yang beriman jangan mengolok-ngolok sesama kaum, dan lebih khusus lagi adalah wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dikhususkan perempuan, jangan mengolok-ngolok perempuan yang lainnya. Di ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini sebagai pesan kalau kita ingin meraih ketakwaan yang dirindukan oleh surganya Allah, maka kita hendaknya berhati-hati, jangan ngolok-ngolok, jangan menyebarluaskan rahasia orang lain, dan jangan melakukan ghibah, karena innamal mu'minuna ikhwatun, orang yang beriman itu adalah saudara. Jadi ketika menebar aib sesama muslim berarti sama dengan membuka aibnya sendiri. Untuk itulah maka di dalam ibadah puasa Ramadan itu kita dilatih untuk berhati-hati, menjauhi dari penyakit lisan, termasuk laghun, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, dan perkataan yang batil yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Kemudian yang ketiga, it'amul ja'i'in, memberi makan orang yang kelaparan. Maka di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang dapat membina solidaritas atau ukhuwah dengan cara afdalus sadaqah fi Ramadan, seutama sedekah adalah sedekah
yang dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau sedekah itu adalah bisa materi dan bisa non materi, sehingga memberi makan orang yang kelaparan, orang yang berpuasa itu adalah lapar. Kemudian orang-orang yang miskin itu kita support mereka untuk tetap berpuasa, dengan catatan kita yang memberikan subsidi untuk kebutuhan selama bulan suci Ramadan, sehingga mereka tidak terlalu lelah di dalam bekerja. Bahkan bisa juga dialokasikan dana fidyah yang perlu diberikan kepada orang miskin yang berpuasa, yang taat kepada Tuhannya. Maka masjid yang punya jamaah tentunya hafal siapa jamaah yang perlu mendapatkan bantuan yang dialokasikan dari dana sedekah dan dana fidyah. Maka fidyah lebih tepat sasarannya diberikan kepada orang miskin yang dia berpuasa, agar supaya dia tidak lelah karena mencari kebutuhan hidupnya. Kemudian yang keempat adalah wasaumi fi syahri ramadana. Yang dirindukan oleh surga adalah yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada Rasulullah berpesan bahwa seluruh amal akan dibalas dengan lipatan yang begitu banyak, yang minimal 10. Namun untuk ibadah puasa, Allah yang akan memberikan balasan. Tentunya tidak ada berapa minimalnya, tapi bagaimana Allah itu memberikan sesuai dengan kesukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita raih surganya Allah dengan melakukan 4 hal. Kita kaji Al-Quran, kita pahami maknanya, kemudian kita jaga lisan kita. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka diam itu lebih bagus daripada harus mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Kemudian bagaimana kita membiasakan jatah makan siang kita alokasikan untuk kita kumpulkan, mengentaskan persoalan kemiskinan, sehingga tidak ada di sekitar kita yang kita kenyang, tidur nyenyak, tapi ada tetangga kita yang masih tidak bisa tidur karena kelaparan. Jadi peluang pada bulan suci Ramadan, beberapa keistimewaan yang banyak sekali manfaatnya, ibadah pembina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah yang di situ pelatih hidup sederhana, latihan mengendalikan keinginan yang di situ akan merusak derajat manusia. Dan termasuk bulan Ramadan itu adalah pengampunan dosa. Maka ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Maka Rasul menyuruh agar supaya minta ampun kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Allah itu maha pengampun, karena
yang berhak memberikan ampunan itu hanya Allah. Jadi ada sedikit perbedaan istilah afun dan ghafur. Kalau afun ibaratnya tulisan itu disetip sehingga hilang tulisannya. Sedangkan ghafur itu ibarat tulisan ditip X. Tulisannya tidak hilang namun ketutup dengan tip X itu. Nah, maka di dalam bulan suci Ramadan itu adalah bulan pembina disiplin hidup. Disiplin kepada Tuhannya, kepada dirinya, dan kepada orang lain. Bahkan di dalam bulan suci Ramadan itu menyebabkan terkabulnya doa. Kalau siang hari lebih-lebih menunggu saatnya berbuka. Setelah berdoa, di situ Allah begitu cepat mengijabahi permintaan kita. Maka kita perhatikan saat-saat penting di bulan suci Ramadan yang begitu besar nilai-nilai kandungannya, yang jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan 4 hal ini kita bisa mengamalkan, kita bisa berlatih di bulan suci Ramadan yang kemudian kita tingkatkan, bahkan kita pertahankan 11 bulan yang akan datang. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.